apps. rental ya. Rental dating ya. Iya, rental pacar. Rental. Gitu. Astagfirullah, naudzubillah. Padahal itu nggak perlu ngapain sih gitu loh. Iya, aduh Bisa itu. jadi si pacarnya yang sok itu belum tentu juga bahagia, bisa juga dia Betul. terpaksa juga. Jadi Betul. banyak di antara kita itu, makanya anak-anak muda harus belajar menerima kegagalan. Ditolak itu biasa harusnya. Ya ditolak ya. Saya kalau ditolak, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Ya salam. Maka tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh 1000. Ngapain kita mau menikahi orang yang nggak mau sama kita? Iya benar. Cari yang mau aja. Iya. Bukan begitu, Ustaz? Iya. Laki-laki berapa guru? 1. Perempuan harusnya berapa tuh guru tuh? 1 banding berapa tuh guru? Ya lumayan lah. 1 banding 4 lah ya. Ya Allah, tapi semakin malam sebenarnya semakin menarik nih Pak Dokter. Saya mau nanya ke guru nih. Guru, tadi kan dibilang Pak Dokter bahwa flexing itu sesuai niatnya Pak Dokter ya? Berarti ya flexing tuh berarti ranah flexing itu adalah ranah subjektif gitu Pak Dokter. Iya, ini kayak apa ya? Kayak perilaku yang sebenarnya mereka terjebak dalam kehidupan lain gitu loh. Yang bukan dunia aslinya gitu loh. Makanya dalam psikologi namanya personality. Artinya kepribadian. Dikata persona. Persona itu topeng. Oke. Kita setiap hari pakai topeng. Pergi kantor kita rapi, bersih, di rumah hancur lebur. Yes. Dan semua orang pakai topeng. Oke. Makanya banyak orang ketika menikah itu komplain. Pak, kok suami saya begini ya? Kata suaminya, saya pun kecewa Pak sama dia. Kok dia begitu? Ya salam. Nah, itu masuk ranah flexing nggak tuh Dokter? Bukan. Jadi banyak orang tertipu karena tampilan luar, ya karena pakaian, karena tadi media sosial. Nah. Tapi dia tidak menanyakan, dia tidak mengecek, dia tidak memvalidasi tentang siapa sih orang ini. Oke. Ya, makanya di Indonesia ini aneh gitu. Kalau orang ganteng itu buat kejahatan, oh kasihan. Tapi kalau orang jelek bakar. Jadi, kejamnya menurut muka ya Pak Dokter. diskriminasi dengan fisik. Gitu, Iya, diskriminasi fisik gitu. Makanya banyak orang perempuan khususnya menjadi korban kejahatan itu oleh orang-orang yang berpenampilan menarik. Gitu. Termasuk yang laki-laki juga menjadi korban. Jadi tampilan fisik ini memang nggak bisa dipungkiri. Dia bisa merubah segalanya. Mengubah segalanya. Dia bisa membuat orang sakit jadi sembuh. Bahkan yang sembuh bisa jadi sakit. Kan? Kenapa? Karena memang itu fitrahnya manusia kan. Tapi mereka harus bisa membaca, melihat, mendengar. Makanya profiling itu penting. Profiling. Dengan siapapun kita bertemu hari ini, profiling. Misalnya ada telepon nggak jelas, kita tinggal cek aja nih ada penipuan apa sih dengan nomor ini, kasus modus-modusnya gitu. Karena sekarang banyak sekali penipuan-penipuan ya, scamming ya, yang dilakukan di luar negeri dengan segmennya orang Indonesia dan banyak korbannya. Jadi saya kira kalau dia memang kaya beneran, dia nggak bakal flexing. Ya kalaupun dia flexing ya gimana ya? Ya memang kaya mau gimana? Tapi rata-rata orang yang kaya beneran yang dari kecilnya kaya nggak begitu. Gitu. Nggak bakal flexing. Nggak bakal flexing. Tapi justru orang-orang yang dia baru berhasil, baru kaya, dia yang justru seolah-olah ingin mendapatkan pengakuan. Haus validasi. Haus validasi. Ada yang sampai ngiklan sampai jutaan per hari supaya orang nge-like dia. Jutaan di media sosial. Iya. Cuma demi like. Demi like dan follower. Pak Dokter izin, sebelum saya lupa nih Pak Dokter. Orang-orang flexing itu kan cenderung manipulatif Pak Dokter. Betul. Manipulatif, memanipulasi keadaan. Iya. Sebenarnya dia tidak sempurna, dibikin terlihat sesempurna mungkin dengan cara tadi ya dia beli like dan segala macam. Ini ada kaitannya dengan narcissistic personality disorder atau kita kenal dengan NPD Pak Dokter. Ini kayaknya serem nih Pak Dokter kalau di Ya memang banyak orang menyampaikan itu, tapi kita nggak bisa menuduh orang NPD narsistik kalau kita belum melakukan asesmen. Tapi ada ciri-cirinya. Nah betul. Apa itu ciri-cirinya? Minim empati, ya. Kemudian dia hanya memikirkan dirinya, nggak mikirin orang lain. Terus dia butuh validasi terus dia terlalu mencintainya dirinya, ya, tapi mengabaikan orang lain. Kemudian dia egonya tinggi banget, ya, nggak mau disalahin, ya. Ini terjadi pada banyak, kalau saya baca referensi 2 hal. Pertama, pola asuh. Di mana dia diprinseskan ya, dari kecil. Dimanja atau diabaikan. Orang yang diabaikan dari kecil itu juga bisa mengalami NPD kalau dia
dia butuh pengakuan. Karena dia diabaikan, anak yang mungkin dianggap tidak diharapkan, sehingga dia ingin so often. Ya Allah. Itu beberapa referensi. Walaupun banyak penyebab faktor lain, tapi salah satunya kita baca penyebabnya itu. Jadi saya melihat perilaku flexing ini banyak penyebabnya. Ya. Tetapi ada yang disadari, ada yang tanpa disadari. Iya. Ya. Kalau memang seorang artis dia pengen naikin rating dia nih untuk bintang iklan atau sinetron, dia perlu menunjukkan personality dia dong. Iya, personal bisa branding ya. Tetapi kalau dia nggak kerja apa-apa, nggak penghasilannya nggak jelas, lalu dia flexing, ini jadi masalah. Akhirnya dia nipu, bohong, utang, pinjam karena untuk memenuhi standar orang lain. Iya, Masya Allah. Guru, kalau tadi Pak Dokter sudah menjelaskan bahwa itu flexing itu ada yang bersifat ya bisa menjadi bisnis gitu kan, bisa untuk menaikkan personal branding seseorang. Dalam kacamata agama, Guru. Kalau dalam kacamata agama misalkan saya pengen apa ya? Pengen buka usaha bisnis apa? Misalkan ayam goreng kah atau ya apalah, misalkan makanan atau minuman gitu misalkan. Tapi ya dengan perilaku flexing tadi gitu, Guru. Secara agama tuh gimana sih, Guru? Apakah itu dibenarkan juga secara agama gitu, Guru? Ya sebenarnya hidup tuh nggak enak kalau dalam kepura-puraan. Hidup tuh yang nikmat apa adanya. Maka Sayyidina Ali pernah memberikan arahan, informasi menarik yang perlu kita cermati. Wahai manusia, kurangi beban keinginanmu. Jika hidupmu ingin merasa tenang. Nah, kita kan apa aja kita mau ini, mau itu, dan memang gak ada rasa cukupnya. Iya. Gak ada rasa puasnya. Hatta zultumul maqabir. Kalau udah nyium tanah baru terasa puas gitu kan. Jadi dibuat enjoy hidup di dunia, jangan terlalu terbebani dengan keinginan-keinginan sehingga harus melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama. Ya. Haus dengan pengakuan, butuh validasi dan lain-lain sehingga harus melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma agama. Islam ini tidak anti terhadap dunia. Raihlah dunia sebanyak-banyaknya, tapi gunakan sebatas kebutuhanmu saja. Sebatas kebutuhan. Taruh di tangan gitu ya. Selebihnya kita bisa berikan terhadap sesama, gitu kan? Maka ada doa, Allahumma la taj'alid dunya akbaro hammina. Jadi jangan jadikan dunia ini menjadi tujuan. Orientasi kita kehidupan setelah dunia. Tapi juga jangan pernah kita lupakan bagian kita di dunia. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Karena kita memang hidup di dunia, carilah bagian kita di dunia. Jadikan dunia ini sebagai jembatan kita untuk mendapatkan tiket surga. Amin. Mantap. Jadi manfaatkan dunia sebaik-baiknya, bukan dijadikan dunia itu sebagai tujuan dalam kehidupan kita. Maka ada hal menarik, lagi-lagi Imam Al-Ghazali itu memberikan sebuah quote menarik buat kita semua. Wahai manusia, inilah dunia, kehidupanmu yang sementara. Ambillah yang perlu, nikmati yang boleh. Kalau bisa, jangan sampai kau gagal di dunia. Ambillah di dunia ini yang memang perlu untukmu, nikmati yang memang dibolehkan buatmu. Namun jangan gagal kau di dunia. Tetapi kalaupun ada kegagalanmu di dalam kehidupan dunia, jangan pernah merasa khawatir. Karena tujuan sebenarnya bukanlah dunia, tapi ada akhirat. Itu doa yang selalu kita minta di penghujung doa kita. Dari sekian permohonan pengajuan proposal kita kepada Allah, pasti kita tutup dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau kita telisik doa ini, bahwa kita minta dunia itu cuma satu, sementara kita minta untuk akhirat kita itu 3. Berarti 3:1. Rabbana atina fid dunya hasanah, cukup satu kebaikan. Tapi untuk akhirat kita minta 3. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Berarti memang tujuan utama kita akhirat.
sekalipun kita tidak pernah melupakan bagian hidup kita di dunia. Di dunia. Tapi jangan letakkan dunia di hatimu, sebab kau akan merasakan kekecewaan yang berkepanjangan. Ya salam, ya salam. Pak Dokter, Ya. berarti jangan-jangan flexing ini pongkolnya satu, at-tama'u, ketamakan Pak Dokter. Setuju nggak Pak Dokter? Ya ada salah satunya sih. Mm-mm. Tapi tadi yang menarik adalah banyak orang yang tidak lihai bermedia sosial. Dia Cakep ngikut nih. orang. Tidak lihai bermedia sosial. Saya suka nih. Dia kayak shock culture ya, terkejut lah ya. Terkejut. Dulu kan yang bisa masuk TV itu kan hanya artis. Artis benar. Sekarang semua orang bisa masuk TV. Iya. Bisa membuat TV sendiri. Bisa buat TV sendiri. Nah, Yang penting FYP Pak Dokter. Iya, akhirnya kan orang berlomba-lomba viral, Iya. mencari follower. Betul ya. betul. Akhirnya ada banyak cara. Ada yang ngerjain orang, ada yang ngeprank, Ngeprank. ya kan? Ya itu masih oke lah. Tetapi Yang flexing ini. yang flashing ini lagi-lagi kaca kuncinya gini. Kalau dia benar-benar punya, Oke. itu mungkin dampaknya nggak terlalu besar. Iya. Hanya kepada orang lain dampaknya. Mm-mm. Akhirnya dampak orang lain akhirnya yang tadi yang maksa suaminya untuk nyari uang tambahan. Ya, ya, ya. Tapi kalau dia benar nggak punya, yang dia akhirnya ngutang, pinjol, judol, ini yang mengerikan. Ya, 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 ya. Mengerikan. Akhirnya makanya kayak orang kan sering umroh kan pamer misalnya. Alhamdulillah lagi di tanah suci misalnya. Itu Nah, flexing ini juga tuh. ada dua persepsi. Ya. Yang satu Makanya subjektif kan, saya Pak kan Dokter. syiar. Mm-mm. Syiar mendoakan dengan bagi teman-teman yang pengen doa saya sedang di depan Ka'bah gitu ya. Itu mungkin bisa jadi bagus. Mm-mm, mm-mm. Tapi ada orang yang memang dia pergi ke Mekah atau umroh tadi Tujuannya. tujuannya hanya pamer aja. Kalau Kalau Ustadz memang dia mendoakan ya nggak masalah. nggak masalah ya. Atau dia pemilik travel umroh, alhamdulillah memang itu kerja dia. Kerja dia. Tapi lagi ada orang yang memang dia udah berangkatnya ngutang, ya kan? Udah, Aduh. dia dikasih orang gitu ya, tapi Iya, iya. dia seolah-olah dia melaksanakan itu karena kehebatannya. Saya jadi teringat oleh hadis Rasul loh, Guru, Pak Dokter. Laukana libni adama wadiyani min zahab. Gitu. Kalau anak Adam itu seakan-akan dia punya dua lembah dari emas. Ya. Latamanna an yakuna lahu wadiyan. Dia pengen punya satu lembah emas lagi. Itu menurut saya adalah kata-kata yang melampaui filosofi manapun itu. Karena dari situ juga kita bisa menilai bahwa banyak orang zaman sekarang itu memang tidak puas dengan apa yang ia miliki. Sampai dia punya karakteristik atau punya perilaku yang menyimpang seperti izin ya Pak Dokter, saya katakan perilaku menyimpang karena memang efek dominonya besar sekali yang saya katakan seperti itu tadi. Pak Dokter, kalau memang itu adalah sebuah trauma kemiskinan atau katakanlah itu adalah sebuah perilaku yang tidak etis dan tidak baik. Apa tips dan kiat-kiat agar kita lihai dalam bermain media sosial dan kemudian terbebas dari flexing? Flexing yang negatif menurut apa maksud saya? Iya, jadi memang lagi-lagi yang harus kita pahami, kalau itu kita sudah menjadi tuntutan peran yang itu nggak sesuai dengan nurani kita, stop. Karena orang yang berperan tidak sesuai kenyataan itu tersiksa secara batin. Yang memang dia nggak bisa ceramah lalu pura-pura bisa ceramah misalnya, yang dia memang miskin lalu pura-pura kaya, ya. Jadi hidup dengan kepura-puraan itu nggak bahagia. Jadi hiduplah apa adanya. Kalau memang kita kontennya hari ini cuma bisa baca pantun, ya nggak apa-apa, baca pantun aja dulu. Ya kan? Iya. Tanjung Katung airnya keruh, Cakep. tempat anak raja mencuci kaki. Cakep. Suami istri jangan sering begaduh, nanti salah satunya tidur di kursi. Nah, itu nggak bagus kan? Kalau tidur di kursi masih mendingan Pak Dokter. Iya. Iya, ada yang tidur di lantai Pak Dokter. Jadi jangan memaksakan diri. Ya, yang Ya. pertama tuh. Kalaupun berpunya, ya jangan membuat orang lain tertekan dengan kepunyaan kita. Oke. Misalnya dia pamer harta emas, ya kan? Tapi kalau dia orang punya, lalu dia misalnya kayak Pak Yusuf Hamka misalnya, dia buat Jumat Berkah, ya kan? Oke. Babah alun ya. Bapak Alun, ya, itu oke, dia kaya, orang kaya benar, tapi Ya, dia justru siar kebaikan. siar kebaikan itu lebih baik mungkin.
Tapi itu kan subjektif, Pak. Sama Betul, tadi. betul subjektif. Sama kayak orang umroh dan haji tadi kan. Subjektivitasnya gitu ya. Iya, tetapi tadi niatnya, kembali ke niatnya. Kalau niatnya memang syiar nggak masalah. Tapi kalau niatnya itu sudah kayak ngeledek orang, ya kan, nyindir orang gitu ya. Itu kembali kepada tadi yang dibilang oleh Guru Lukman. Betul. Jadi kayak kita kayak saya influencer follower 200.000. Oh, 200.000 Pak Dokter. Lalu misalnya Subhanallah. Pertanyaannya ngucapin 200.000 itu pamer flexing atau enggak? Nah, iya. Mudah-mudahan bukan flexing nih Pak Dokter ya. Ini maksudnya supaya orang follow. Iya, boleh. Saya follow Pak Dokter. Pak Dokter. Cuman tolong di follow back gitu ya Guru ya. Subjektif aja. Maka di dunia media sosial sekarang itu kan harta yang berharga selain harta bener itu adalah aset media sosial itu. Betul. Ya, karena apa? Endorse ya. Kalau dalam brand ambassador gitu ya. Ada orang bajunya udah brand ambassador semua. Ustaz sekarang udah brand ambassador. Tapi untuk menaikkan ini ya Pak Dokter ya, untuk menaikkan kualitas gitu ya. Betul, nggak masalah. Karena banyak ulama-ulama kita yang pakaiannya wah-wah juga sebenarnya. Jadi personal branding itu bagus. Tetapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Ya, tidak ingin menjatuhkan orang, tidak untuk ingin menyaingi orang. Ya, kalau memang hari ini kita dapat brand ambassador baju yang mewah, ya kita sampaikan ini bajunya di endorse gitu ya. Iya, ya salam. Gitu. Iya, jadi alhamdulillah. memang sudah jadi industri dunia media sosial ini. Industri, tapi memang ada plus minusnya. Betul. Kalau menurut Pak Dokter, madorotnya dan manfaatnya mana yang lebih besar tuh Pak Dokter? Ya tergantung ya. Lagi-lagi tergantung siapa yang menonton ya. Kalau kita sebagai pelakunya Pak Dokter? Iya, kita kembali ke niat kita masing-masing. Yang kedua, tidak berlebihan itu aja. Iya, tidak. Kadang-kadang kita kan ya pengen nunjukin nih kita bisa ini, ya kan. Alhamdulillah saya sudah nulis buku hari ini. Judulnya ini boleh aja dong. Boleh, benar, boleh. Tapi jangan kita buku orang kita akui sebagai buku kita seolah-olah kita penulis. Ini manipulasi misalnya. Namanya. Manipulasi. Atau misalnya kita diberangkatin oleh sebuah lembaga umroh, lembaga umroh, travel. Lalu kita wajar dong kita kasih endorse. Alhamdulillah travelnya bagus, mantap endorse. Testimoninya bagus. Ya, tapi jangan untuk membuat orang lain akhirnya ingin meniru kita, merasa iri. Tetapi mereka tidak mampu. Itu yang bahaya. Ya. Iya. Contohnya banyak orang berantem sebelum tidur gara-gara ngelihat postingan temennya sama suaminya. Tuh bang. Tetangga kita ke luar negeri sekeluarga bang, padahal tetangganya itu pakai kartu kredit. Ya salam. Dia nggak tahu, belum tentu. Betul. Jadi gimana? Ayo kita bang, kita ke luar negeri juga, kita pinjaman online sama aja gitu. Itu namanya korban penipuan akhirnya menjadi penipu. Iya benar. Tapi yang seru Pak Dokter bahwa perilaku seperti ini kemudian berimbas kepada orang yang menonton, misalkan perilaku seseorang melakukan flexing, kemudian berimbas kepada si penonton yang merasa iri, kemudian merasa jengkel dan sebagainya. Ini sudah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini akan terjadi sebuah perilaku seperti itu, dan Rasulullah mengingatkan satu penyakit yang namanya ain, penyakit ain. Jangan sampai kita dipandang oleh orang lain, kemudian pandangannya itu menembus dimensi kita. Kemudian kita jatuh sakit, menjadi orang yang linglung dan sebagainya. Itu banyak juga terjadi ketika penerima rapor kelas. Apa tuh Pak? Apa? Penerimaan rapor. Oh, penerimaan rapor. Anak saya juara 1. Posting sana, posting sini. Iya, lu gimana anak yang nggak juara? Ya. Atau alhamdulillah sudah 5 juz. Wah, itu juga. Ini subjektif juga. Ini antara pamer atau benar syiar kan gitu. Yang jadi repot nih Pak Dokter bahwa zaman sekarang ini, mohon maaf, banyak orang yang hatinya sakit Pak Dokter. Iya. Kadang-kadang niat kita bagus, pengen ngasih tahu anak kita ini hafal Quran, tapi yang dengar itu juga buruk. Iya. Syirik gitu kan. Jadi syirik. Jadi syirik, bukan syirik menyekutukan Allah, bukan syirik maksudnya ya kita. Iya. Ya Allah, ya salam, mudah-mudahan kita semua selamat. Intinya luruskan niat. Betul Pak Dokter itu. Kalau seperti saya ya kan, orang-orang yang bukan pelaku bukan pelaku media sosial gitu ya, nggak sering-sering upload atau nggak bikin konten lah gitu. Lebih baik membatasi mungkin Pak Dokter ya. Lebih baik membatasi, kemudian lebih baik jaga hati dengan menonton tayangan-tayangan yang baik,
kemudian tidak upload sesuatu yang membuat orang lain iri gitu ya, mending seperti itu Pak Dokter ya. Kecuali memang seperti mohon izin kayak Pak Dokter, seorang influencer, seorang penulis, seorang psikolog memberikan dan membagi ilmu kepada khalayak umum, itu sah-sah saja. Alhamdulillah sudah selesai tulis buku, alhamdulillah sudah bla 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 ya. Itu karena memang ranah pekerjaannya. Jadi dua hal tadi, antara niat dengan orang yang hatinya busuk. Betul. Kita terkadang niatnya baik bersosiasikan, wah ini pasti flexing ini, padahal ya lagi-lagi kalau dia pinter, dia punya konten, silahkan aja. Iya. Tapi lagi-lagi niatnya untuk edukasi. Tetapi lagi-lagi kayak pakaian, kita ngapain sih harus yang mewah-mewah. Jadi intinya gini, kata-kata flexing itu ini orang kayak sinetron kontennya. Jalan sini pokoknya hari-hari bahagia terus nggak ada sedih-sedihnya. Nah, itu yang jadi masalah ini. Ini masalah. Karena followernya ngeliat nih. Ini orang bahagia mulu sih. Apakah kehidupan itu begitu kan? Kok kehidupanku tidak seindah dia? Nah, gitu, ada pepatah bagus tuh. Hidup pepatah modern ya. Hidup di dunia saja, hidup di dunia nyata saja adalah permainan belaka, apalagi dunia maya, gitu Pak Dokter. Betul. Ya Allah ya salam, itu memang membuat hati kita terenyuh ya Guru ya. Guru boleh dong Guru tips dan trik agar kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang menginfluence, orang-orang yang ketika bermain media sosial menjadi orang-orang baik, ketika nonton sebuah konten juga tidak memiliki rasa iri hati dan dengki kan, karena kita kan tahu Rasulullah kan bilang tuh ya, la hasada illa fitnataini gitu katanya Guru ya. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal gitu. Ilmu yang diberikan sama Allah sama harta yang disedekahkan di jalan Allah, katanya gitu Guru ya. Nah, ada tips dan trik nggak Guru biar kita bermedia sosial gitu ya? Atau ya memang karena ini zaman media sosial ya sih Pak Dokter ya. Jadi kita bermedia sosial dengan jalur yang baik. Dari sisi agama bagaimana tuh Guru? Ya lagi-lagi diingatkan sahihin niat qoblal amal. Sahihin niat qoblal amal. Diluruskan niat sebelum berbuat. Sebelum kita posting sesuatu, benerin dulu niatnya. Tujuannya untuk apa? Kalau beliau kita udah tahu. Tujuannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia. Sehingga mencerdaskan anak-anak bangsa. Kalaupun beliau kembali menghadap Allah Ta'ala, kebaikan-kebaikan yang sudah ditanam sepanjang hidupnya amal jariah itu akan menjadi amal jariah. Amin ya Rabb. Ilmu yang manfaat tentunya. Amin. Maka dari itu lagi-lagi tujuan niat awal kita memposting, kita membranding, kita ingin melakukan ini dan itu untuk apa? Kita benerin dulu niatnya. Jadi benerin niatnya dari awal. Karena lagi-lagi khawatir kalau niatnya salah, sekalipun amalianya amalia akhirat. Jadi nggak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cakep. Berapa banyak pekerjaan dunia tapi dibungkus dengan akhirat, maka pekerjaan itu hanya akan bernilai dunia saja. Betul. Berapa banyak pekerjaan akhirat meskipun terkesan seperti pekerjaan dunia, bernilai pekerjaan akhirat. Betul. Jadi memang niat itu penting ya Pak Dokter ya. Jadi ya seperti tadi lagi, karena ini adalah ranahnya subjektivitas gitu Pak Dokter, bahwa apa yang kita lakukan di media sosial maupun di dunia nyata lah ya. Karena kalau sekarang kan kita ngomong dunia nyata kayaknya repot juga ya Pak Dokter. Karena semua sudah keterkaitannya dengan media sosial Pak Dokter ya. Pak Dokter sendiri menyikapi hal ini bagaimana sih Pak Dokter? Ya jadi natural saja, kuncinya natural. Natural, tidak menekan diri, tidak memaksakan diri, tidak berlebihan. Ini kalau ada konten naikin. Kalau sedang nggak punya konten ya istirahat dulu. Ya salah. Ya. Karena terkadang santai aja gitu banyak ya. orang memaksakan diri karena terlalu banyak menerima informasi itu juga nggak baik. Bener. Akhirnya membuat kita sulit tidur. Membuat kita gelisah. Iya benar. Jadi brain rot gitu kalau katanya ya. Jadi akhirnya kita perlu rileks, keseimbangan antara ruang maya dan ruang nyata. Ruang maya dan ruang nyata. Iya, makanya weekend ada banyak orang mancing, camping, fitrah ya kan. Karena supaya dia juga seimbang. Karena fitrahnya manusia itu kan kita hidup dari alam dulu. Kaki kita ini tidak pakai sendal dulu itu. Iya, nyeker. Maka fitrah kita sebenarnya bermain dengan alam. Iya. Mandi sungai. Iya. Nyari jangkrik, itu fitrah-fitrahnya. Motongin bambu. Tetapi karena di era modern digantikan oleh sesuatu yang sifatnya mesin, kita akhirnya motorik kita tuh jarang bergerak. Iya. Makanya olahraga, jalan ya itu bagian dari tuntutan kehidupan kita, olahraga ya. Jadi kata kuncinya keseimbangan lah.
Seimbang. Seimbang. Yang kedua, Setuju, jangan saya setuju banget. banding-bandingkan diri kita dengan orang. Setuju banget ini, Nah, Masya ini Allah. penting, ya, bahwa be yourself, gitu. Jadilah dirimu sendiri. Iya, iya. Kalau hari ini kita dalam posisi di bawah, ya santai aja. Ya. Karena yang di bawah itu satu hari akan bisa naik ke atas. Ke atas. Yang sedang di atas, hati-hati. Hati-hati. Karena biasanya tinggal turunnya aja. Iya. Karena udah di atas gitu ya. Saya jadi ingat kata-katanya Imam Syafi'i, wala huznun yadumu wala sururu wala bu'sun alaika wala rokha'u. Idza ma kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa'u. Tidak ada kebahagiaan yang abadi, tidak ada kesedihan yang selalu senantiasa. Tidak ada keperihan dan kepedihan, rasa sakit yang abadi, tidak ada kesehatan yang selalu dan senantiasa. Kalau engkau memiliki hati yang selalu menerima, maka engkau dan raja dunia sama saja. Itu kata Imam Syafi'i itu, Pak Dokter ya. Jadi itu memang sebagai kata kunci, Pak Dokter ya. Banyak pepatah-pepatah kuno sebenarnya menjadi kunci untuk kita agar di kehidupan kita di media sosial seperti zaman sekarang ini harusnya seperti apa yang mereka katakan dahulu itu. Iya. Ya makanya tadi jadilah apa yang kita apa adanya. Ya. Jadilah Be yourself. Diri sendiri. Jangan memaksakan harus mengikut orang. Punya prinsip, punya karakter, punya pendirian, itu aja. Dan bahagia itu tidak nunggu hasil. Ya salam. Karena sesungguhnya dalam prosesmu kita bisa bahagia. Allah, ya cakep nih, cakep. Bahagia itu FYPD. kita ciptakan sendiri, bukan dari orang lain. Cakep. Kalau hari ini kita mau bahagia, bisa bahagia. Kalau kita mau sedih, bisa sedih. Wa anta wa malikud dunya sawa, Masya Allah. Aduh, sebenarnya masih seru ya ngobrol sama juru bicara ini. Izin Pak Dokter. Jadi emang kalau ngobrol sama orang berilmu enak gitu, nyambung dan resep, Masya Allah, Alhamdulillah. Pak Dokter, serindu apapun kami atau kita semua bertemu, tentu waktu juga yang menghukum kita, Pak Dokter. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan insight dan wawasan yang Pak Dokter pada kesempatan malam ini bagikan kepada kami, dan juga wabil khusus untuk Insan BP Jam Sostek dan pemirsa dimanapun berada menjadi ladang amal jariah dan juga keberkahan yang abadi untuk Pak Dokter, juga untuk Insan BP Jam Sostek dimanapun Anda berada, dan juga seluruh pemirsa. Mudah-mudahan ada manfaatnya nih podcast kita pada kesempatan malam ini, bahwa hidup kita harus seimbang. Wala tansa apa tadi guru? Nasibaka minad dunia. Meskipun tujuan kita akhirat, tapi lihat-lihat juga dunia kita gitu guru ya. Guru Lukman, terima kasih banyak. Mudah-mudahan wawasan pada kesempatan malam ini, wawasan keagamaan yang disampaikan oleh guru menjadi ladang pahala, ladang amal dan keberkahan dan kebaikan yang abadi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pak Dokter, makasih banyak ya. Makasih, Ustaz. Mohon maaf malam-malam begini nih kita. Ini podcast malam-malam nih, kita habis isya nunggu sepi dulu nih di sekretariat, karena kalau siang-siang atau pagi-pagi banyak yang kerja kan di sini, sampai ini AC sentralnya jam mati ini, Masya Allah. Ini demi membekali wawasan keilmuan kepada Insan BP Jam Sostek. Pak Dokter, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan tambah sukses. Amin. Insya Allah nanti saya follow gitu ya. Nama ininya Pak Dokter dong. Instagramnya Muhammad Iqbal PSC. Oh, jadi tinggal namanya Muhammadnya biasa gitu ya Pak Dokter. Muhammad Iqbal PSJ. Psikologi maksudnya gitu ya Pak Dokter. Psikologi. Oh, nanti ya di fallback juga boleh Pak Dokter. Jarang-jarang kan di fallback sama yang punya 200.000 follower. TikToknya Iqbal_psikolog. Iqbal_psikolog, nanti dicatat sama editor kita itu Pak Dokter. Ya Allah, terima kasih banyak. Juga jangan lupa di follow nih Instagram dan juga TikToknya Guru Lukman, Lukmanul Hakim Marzuki ya Guru ya. Lukmanul Hakim Marzuki 81 Lukmanul ya. Hakim Marzuki ya. 81. Kalau saya belum bisa buka ini Pak Dokter, belum bisa buka Instagram dan TikTok karena sedang dibatasi kalau saya. Oh iya. Ya, nanti di atas jam 12 baru bisa buka lagi Pak Dokter. Oh gitu. Kenapa? Iya. Sehari saya membatasi 2 jam aja Pak Dokter. Iya, ya puyeng juga Pak Dokter. Gitu. Juga jangan lupa diikuti, kita punya Instagram Yayasan Al-Maghfirah, Al-Maghfirah BP Jam Sostek, juga YouTube-nya Al-Maghfirah BP Jam Sostek, di-subscribe, di-like, di-share sebanyak-banyaknya. Juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Insya Allah tiap hari kita akan upload video kajian, dan insya Allah setiap bulannya kita akan upload 2 video podcast. Insya Allah
Ini podcast belum ada namanya. Jadi untuk pemirsa atau insan BP Jam Sostek yang punya ide nama ya untuk podcast kita, bolehlah komen-komen di bawah. Kira-kira apa nama yang bagus buat podcast kita gitu ya. Ya izin ini buat ide-ide yang cemerlang dari pemirsa semua. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Muhammad Iqbal dan juga Guru Luqmanul Hakim Marzuki. Mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter ya. Jazakumullah khair insyaallah.